Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Statistika Inferensial semester 7 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai regresi linear berganda. Kelompok kami yang beranggotakan Ita Kania Dewi, Nur Azizah, Titin Kartini, Dina Rama Septiani yaitu saya sendiri, Ninda Rokaya, dan Nisa Nurasana. Untuk materi regresi linear berganda, di sini kami terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian regresi linear berganda yang akan dibahas oleh saudari Ninda Rokaya. Kemudian yang kedua itu ada materi uji persyaratan analisis regresi linear berganda yang akan dijelaskan oleh saudari Titin Kartini dan saya sendiri. Kemudian ada materi mengenai aplikasi linear berganda yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Azizah dan Nisa Nurhasana. Dan yang terakhir itu mengenai output SPSS yang akan dijelaskan oleh saudari Ita Kania Dewi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Yang pertama itu mengenai pengertian regresi linear berganda yang akan dijelaskan oleh saudari Ninda Rokaya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ninda Rokaya ingin menjelaskan pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respon dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor. Jadi regresi linear berganda itu merupakan jumlah variabel independen atau jumlah variabel X-nya itu lebih dari satu. Jadi X-nya itu ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Intinya lebih dari satu. Tetapi jumlah dari variabel Y-nya itu hanya satu. Adapun tujuan dari uji regresi linear berganda ini yaitu untuk memprediksikan nilai variabel tak bebas atau variabel Y-nya apabila nilai variabel bebasnya atau X-nya itu diketahui. Selain itu juga tujuan dari uji regresi linear berganda ini untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah titik-titik ditambah BN XN, yang mana Y itu berarti variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, A yaitu konstanta, B yaitu nilai koefisien regresi, dan X merupakan variabel bebas. Berikutnya, bila terdapat dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Rumus ini digunakan apabila variabel X-nya itu ada 2, sedangkan slide yang sebelumnya itu rumus yang digunakan apabila variabel bebas atau variabel X-nya itu lebih dari 2. Keadaan-keadaan bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2-nya mempunyai nilai. Yang pertama itu apabila B1 dan B2-nya bernilai 0. Ini berarti bahwa variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Apabila nilai B1 dan B2-nya itu negatif, ini berarti terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel-variabel X1 dan X2. Hubungan terbalik ini berarti nilai X1 dan X2-nya itu mempengaruhi Y. Yang terakhirnya yaitu apabila B1 dan B2-nya itu bernilai positif, di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X1 dan X2. Berikutnya, koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama untuk menentukan nilai A yaitu dengan cara A sama dengan sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. Dan untuk menentukan B1 yaitu B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 kali Y dikurangi sigma X2 kali Y dikali sigma X1 kali X2.
dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Lalu untuk mencari B2 yaitu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 dikali Y dikurangi sigma X2 kali Y dikali sigma X1 kali X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 dikuadratkan. Berikutnya, untuk mengetahui presentasi pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinan atau dilambangkan R kuadrat. Nah, untuk mencari besarnya R kuadrat dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan B1 dikali sigma X1 kali Y ditambah B2 dikali sigma X2 kali Y dibagi sigma Y kuadrat. Dengan catatan, apabila R kuadrat bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variasi variabel tak bebas Y tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X1 dan X2. Namun, apabila R kuadrat bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variasi variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X1 dan X2. Berikutnya, untuk mengetahui seberapa besar korelasi secara serentak atau simultan antara variabel X1, X2, dan Xn dengan variabel Y dapat digunakan koefisien korelasi ganda atau disimbolkan dengan R. Nah, besarnya nilai koefisien korelasi ganda dapat dihitung dengan rumus R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar B1 dikali sigma X1 kali Y ditambah B2 dikali sigma X2 kali Y dibagi sigma Y kuadrat. Ada catatan nilai R yaitu min 1 lebih kecil sama dengan R dan R lebih kecil sama dengan min 1. Nah, apabila nilai R mendekati nilai plus 1 atau min 1, maka dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Sebaliknya, apabila nilai R mendekati 0, maka semakin lemahnya hubungan atau korelasi yang terjadi. Berikutnya, nah di sini rumus untuk menentukan sigma X1 kuadrat, menentukan sigma X2 kuadrat, sigma XY kuadrat, sigma X1Y dikali Y, sigma X2Y, dan sigma X1 X2 yaitu seperti berikut. Untuk mencari sigma X1 kuadrat yaitu sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Untuk mencari sigma X2 kuadrat yaitu sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dibagi N. Lalu sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Berikutnya sigma X1 dikali Y sama dengan sigma X1 kali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Lalu sigma X2Y sama dengan sigma X2 dikali Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y dibagi N. Yang terakhir sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 dikali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi N. Selanjutnya yaitu uji persyaratan analisis regresi linear berganda. Nah, sama seperti uji parametris lainnya, analisis regresi linear juga mempunyai syarat atau asumsi klasik yang harus terpenuhi. Nah, syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam regresi linear berganda ini ada 5, yaitu yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua yaitu uji linearitas, yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas, dan yang kelima yaitu uji autokorelasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data apakah sudah terdistribusi normal atau tidak.
Nah, dalam pengujian uji normalitas ini memiliki dua cara analisis, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Yang pertama yaitu analisis grafik. Nah, untuk melihat normalitas pada analisis grafik itu prinsipnya cukup dengan menganalisis penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik, atau bisa juga dengan melihat histogram yang membandingkan antara observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Nah, pengambilan keputusannya itu melalui dasar sebagai berikut. Yang pertama, jika datanya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya itu menunjukkan pola distribusi normal. Nah, maka model tersebut itu memenuhi asumsi normalitas. Untuk yang kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal dan juga grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model tersebut itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua yaitu analisis statistik. Nah, jika dalam uji normalitas menggunakan analisis grafiknya itu tidak dengan hati-hati, maka dapat terkecoh oleh bentuk grafik. Nah, oleh karena itu, untuk hasil yang akurat menggunakan analisis statistik ini bisa untuk dijadikan solusi. Kemudian dalam analisis statistik ini dapat menggunakan persamaan JB. Nah, persamaan JB-nya itu yaitu JB sama dengan N dikali S kuadrat per 6 ditambah K dikurangi 3 kuadrat per 24. Nah, di mana untuk N-nya itu merupakan banyaknya sampel dan untuk S-nya itu merupakan koefisien skewness dan untuk K-nya itu merupakan koefisien kurtosis. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih itu mempunyai hubungan linear yang signifikan atau tidak. Dua variabel yang dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansinya itu kurang dari 0,05. Baik, melanjutkan materi dari saudari Titin yaitu mengenai uji regresi linear berganda. Di sini saya akan menyampaikan poin selanjutnya yaitu poin ketiga mengenai uji multikolinearitas. Di mana uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Nah, variabel independen atau variabel independen ini merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan variabel dependen. Jadi, jika variabel independen ini berubah, maka variabel dependennya juga ikut berubah. Nah, yang menjadikan prasyarat model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Nah, apa sih analisis regresi dalam statistika itu? Analisis regresi dalam statistika itu merupakan salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi variabel penyebab itu disebut dengan bermacam-macam istilah. Misalkan ada variabel penjelas, variabel explanatory, variabel independen, atau secara bebas, misalkan variabel X. Nah, ada metode pengujian yang bisa digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu dengan melihat nilai inflation factor atau VIF pada model regresi. Apabila nilai VIF ini berada di bawah 10,00 dan nilai toleransinya itu lebih dari 0,100, maka diambil keputusan bahwa model regresi itu tidak terdapat masalah multikolinearitas. Kemudian yang kedua, metodenya itu dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan determinasi secara serentak. Poin selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, yang menjadikan prasyarat model regresi itu adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan. Yang pertama ada uji Gleiser, melihat pola grafik
regresi, dan juga uji koefisien korelasi Spearman. Nah, untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu mengenai uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu adanya ketidaksamaan dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, yang menjadikan prasyarat model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Nah, metode pengujiannya itu disebut dengan uji Dewey atau Durbin-Watson, di mana jika Durbin-Watson itu kurang dari DL atau Durbin-Watson itu lebih dari 4 min DL, maka Hanelnya itu ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Kemudian, jika Durbin-Watsonnya itu terletak antara DU dan 4 min DU, maka Hanelnya diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Kemudian, jika Durbin-Watsonnya itu terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan keputusan yang pasti. Untuk materi selanjutnya itu aplikasi regresi linear berganda. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Untuk H0 ini berarti tidak ada pengaruh dan H1 ini ada pengaruh. Kemudian langkah yang kedua itu membuat hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi, yaitu biasanya sebesar 5%. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Langkah yang kelima yaitu kaidah pengujian, dan yang keenam yaitu menentukan persamaan regresi linear berganda. Pada tahap ini ada 3 langkah yaitu menentukan tabel penolong, memasukkan nilai statistik ke rumus, dan menentukan nilai korelasi B1, B2, dan A. Langkah yang ketujuh yaitu menghitung nilai korelasi, yang ke-8 yaitu menghitung nilai koefisien determinan. Langkah yang ke-9 menentukan F hitung dan F tabel, dan yang ke-10 yaitu menarik kesimpulan apakah H0 ini diterima atau ditolak. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar, minat belajar terhadap prestasi belajar siswa. Data penelitian ini berjumlah 12 siswa dan data dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah ini. Untuk siswa yang pertama yaitu motivasi belajarnya 75, minat belajarnya 75, dan prestasi belajarnya 80. Siswa yang kedua yaitu motivasi belajarnya 60, minat belajarnya 70, dan prestasi belajarnya 75. Siswa yang ketiga motivasi belajarnya 65, minat belajarnya 70, dan prestasi belajarnya 75. Siswa yang keempat motivasi belajarnya 75, minat belajarnya 80, dan prestasi belajarnya 90. Untuk siswa yang kelima yaitu motivasi belajarnya 65, minat belajarnya 75, dan prestasi belajarnya 85. Siswa yang keenam yaitu motivasi belajarnya 80, minat belajarnya 89, dan prestasi belajarnya 85. Siswa yang ketujuh yaitu motivasi belajarnya 75, minat belajarnya 85, dan prestasi belajarnya 95. Siswa yang kedelapan yaitu motivasi belajarnya 80, minat belajarnya 88, dan prestasi belajarnya 95. Siswa yang ke-9, motivasi belajarnya 65, minat belajarnya 75, dan prestasi belajarnya 80. Siswa yang ke-10, motivasi belajarnya 80, minat belajarnya 75, dan prestasi belajarnya 90. Siswa yang ke-11 yaitu motivasi belajarnya 60, minat belajarnya 65, dan prestasi belajarnya 75. Kemudian siswa yang ke-12 yaitu motivasi belajarnya 65, minat belajarnya 70, dan prestasi belajarnya 75. Di mana motivasi belajar ini adalah sebagai variabel X1, minat belajar siswa sebagai variabel X2, dan prestasi belajar sebagai variabel Y. Maka pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresi linear berganda 2 prediktor. Dan yang kedua, buktikan apakah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar.
Maka untuk menjawab kedua pertanyaan tadi, kita masuk ke langkah yang pertama terlebih dahulu, yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Untuk H0, maka tidak ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Dan H1-nya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Untuk langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis statistik. Untuk H0 maka betanya sama dengan 0, jika H1 maka betanya tidak sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikansi. Untuk taraf signifikansi ini maka alfanya adalah 5%. Dan langkah yang keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan di sini adalah menggunakan regresi linear berganda 2 prediktor. Langkah yang kelima yaitu kaidah pengujian. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Sedangkan jika F hitungnya kurang dari sama dengan dari F tabel, maka untuk langkah yang keenam yaitu menentukan persamaan regresi linear berganda. Langkah yang pertama yaitu harus membuat tabel penolong terlebih dahulu. Nomor di sini adalah jumlah siswa sebanyak 12 siswa, dan X1 ini adalah sebagai motivasi belajar siswa, X2 sebagai minat belajar siswa, dan variabel Y ini adalah sebagai prestasi belajar siswa. Ketiga variabel ini sudah diketahui di soal, sehingga jumlah dari X1 adalah 845, jumlah X2 adalah 917, dan jumlah variabel Y yaitu 1000. Selanjutnya akan dicari X1 dikali Y1. Untuk yang pertama yaitu 75 dikali 80, sehingga didapat 6000. Demikian juga seterusnya. Dan didapat sigma dari X1Y adalah 70.950. Selanjutnya mencari X2 dikali Y, yaitu minat belajar siswa dikali prestasi belajar siswa. Untuk yang pertama yaitu 75 dikali 80, sehingga didapat nilainya adalah 6000. Demikian juga seterusnya hingga ke nomor 12. Didapat jumlahnya adalah dari X1 kali Y adalah 76.950. Selanjutnya akan dicari X1 dikali X2, yaitu minat belajar dikali motivasi belajar siswa. Untuk yang pertama yaitu 75 dikali 75, sehingga didapat hasilnya adalah 6.625. Demikian dengan seterusnya, sehingga didapat sigma X1 kali X2 adalah 65.110. Selanjutnya akan dicari X1 kuadrat. Untuk yang pertama yaitu 75 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 6.625. Demikian seterusnya hingga ke bawah, sehingga didapat sigma dari X1 kuadrat adalah 60.175. Kemudian X2 kuadrat. Untuk yang pertama itu 75 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 5.625. Demikian seterusnya, sehingga didapat sigma atau jumlah dari X2 kuadrat adalah 70.715. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, harusnya Y kuadrat bukan Y. Untuk yang pertama yaitu Y kuadrat 80 dikali 80, sehingga hasilnya adalah 64.000. Demikian seterusnya, sehingga jumlah dari variabel Y kuadrat adalah 84.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai menentukan persamaan regresi linear berganda. Setelah kita menggunakan tabel penolong, kita akan mendapatkan sigma dari X1, X2, sigma dari Y, dan seterusnya. Langkah yang selanjutnya adalah memasukkan nilai statistik ke rumus yang digunakan.
Yang pertama, sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Sigma X1 kuadrat itu didapatkan dari sini, yaitu 60.175. Sedangkan sigma dari X1-nya itu, dari sini, 845. Dan N itu merupakan jumlah responden. Jumlah respondennya itu ada 12. Sehingga 60.175 dikurangi 845 dikuadratkan dibagi 12, hasilnya 672,917. Yang kedua, sigma dari X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan per N. Sigma X2 kuadratnya itu didapatkan dari sini, yaitu 70.715. Sedangkan sigma dari X2-nya itu 917 dikuadratkan dibagi N-nya itu 12, sehingga didapatkan hasilnya itu 640,917. 3. Sigma dari Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan per N. Sigma Y kuadratnya itu 84.000 dikurangi sigma dari Y-nya itu 1.000 dikuadratkan dibagi 12. Hasilnya itu 666,667. Yang keempat, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali Y per N. Sigma X1Y itu didapatkan dari sini 70.950. Sedangkan sigma dari X1-nya itu tadi 845 dan sigma dari Y-nya itu tadi 1000. Sehingga 70.950 dikurangi 845 dikali 1000 per 12. Hasilnya 533,333. Yang kelima, sigma dari X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali Y. Sama dengan sigma dari X2Y-nya itu 16.950 dikurangi sigma dari X2-nya itu 917 dikali sigma Y-nya itu 1000 dibagi 12. Sama dengan 533,333. Yang keenam, sigma dari X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per 12 per N. Sama dengan sigma dari X1 X2-nya itu 65.110 dikurangi sigma X1-nya 845 dikali sigma X2-nya itu 917 per N-nya itu 12. Sehingga didapatkan hasilnya itu 537,917. Yang ketujuh, rata-rata dari X2 sama dengan sigma dari X2 per N. Sigma dari X2-nya itu 917 dan N-nya itu 12, sehingga 917 dibagi 12 hasilnya 76,417. Rata-rata dari X2 dikuadratkan sama dengan 76,417 dikuadratkan, hasilnya 5.839,51. Yang 8, rata-rata dari Y sama dengan sigma dari Y per N. Sigma dari Y-nya itu 1000 dan N-nya itu 12, sehingga 1000 dibagi 12, hasilnya 83,333. Kemudian Y dikuadratkan, rata-rata dari Y itu dikuadratkan sama dengan 83,333 dikuadratkan sama dengan 6.944,44. Setelah menentukan nilai statistik, langkah yang selanjutnya adalah menentukan nilai konstanta dari B1, B2, dan A. Untuk menentukan nilai konstanta B1, yaitu B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat itu tadi didapatkan dari sini. Sigma X1 kuadratnya itu 672,917. Sigma dari X2 kuadrat. Sigma dari X2 kuadratnya itu kan 640,917. Dikali
sigma X1Y-nya itu kan 533,333 dikurangi 500 sigma dari X1-nya itu 537,917 dan sigma dari X2-nya itu 533,333 dibagi sigma dari X1 kuadratnya itu 672,917 dan sigma dari X2 dikalikan sigma dari X2-nya itu sigma dari X2 kuadratnya itu 640,917 dikurangi sigma X1 X2-nya itu kan 537,917 dikuadratkan. Didapatkan hasilnya itu 0,387. Kemudian menentukan nilai konstanta B. Rumusnya hampir sama, bedanya yang awalnya X2 di sini X1, yang awalnya X1 di sini X2. Untuk penyebutnya sama. Sehingga didapatkan hasilnya itu 0,507. Yang ketiga menentukan nilai konstanta A, yaitu sigma dari Y dibagi N dikurangi B1 dikali sigma dari X1 dibagi N dikurangi B2 dikali sigma X2 per N. Sigma dari Y-nya itu 1000, N-nya itu 12, berarti 1000 dibagi 12 dikurangi B1-nya itu 0,387 dikali sigma dari X1-nya itu 845 dibagi 12 dikurangi B2-nya itu 0,507 dikali sigma dari X2-nya itu 1000 dibagi N-nya itu 12. Sehingga didapatkan hasilnya itu 17,313. Setelah kita mendapatkan nilai konstanta B1, B2, dan A, kita mendapatkan persamaan regresi linier berganda. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Sama dengan A-nya itu 17,313 sehingga 17,313 ditambah 0,387 X1 ditambah 0,507 X2. Setelah menentukan nilai konstanta, selanjutnya yaitu menghitung nilai korelasi. Yang pertama, koefisien korelasi RY.12 sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 sigma X dikali sigma X1Y dibagi sigma Y kuadrat. Didapatkan hasilnya itu 0,846. Yang kedua, koefisien korelasi ganda RY.12 sama dengan N dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali Y per akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, sehingga dapatkan hasilnya 0,796. Yang ketiga, koefisien korelasi ganda RY2.1. Rumusnya hampir sama, bedanya yang awalnya X1, sini X2. Yang awalnya sigma X1 di sininya sigma X2. Sehingga RY2.1 sama dengan N sigma X2 dikali Y dikurangi sigma X2 dikali Y. Dibagi akar N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, sehingga didapatkan hasilnya itu 0,816. Yang keempat, koefisien korelasi ganda R12Y sama dengan N sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan. Dapatkan hasilnya itu 0,819. Setelah kita menghitung nilai korelasi, selanjutnya kita menghitung nilai koefisien determinan. Untuk menentukan nilai koefisien determinan yaitu RY12 dikuadratkan atau RY12 dikuadratkan dikali 100%. RY12-nya itu 0,846. 0,846 dikuadratkan dikali 100%. Sehingga hasilnya itu 71,55%.
Yang ke-9 yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Untuk menentukan F hitung itu RY.12 dikuadratkan dikali N itu merupakan jumlah sampel, dikurangi M itu merupakan jumlah variabel bebas, dikurangi 1, dibagi M itu jumlah variabel bebas, dibagi jumlah variabel bebas, dikali 1 dikurangi RY.12 kuadrat. Sama dengan RY.12-nya itu kan 0,846 dikuadratkan dikali N-nya 12 dikurangi M-nya itu 2. Karena jumlah variabel bebasnya itu ada 2. Dikurangi 1. Dibagi 2 dikali 1 dikurangi 0,846 kuadrat. Sehingga dapatkan hasilnya itu 11,316. Kemudian menentukan F tabel. Seperti langkah yang sebelumnya, F tabelnya itu menggunakan taraf signifikansi A sama dengan 5% atau 0,05. DB-nya itu N dikurangi M dikurangi 1 sama dengan 12 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Sehingga variabel bebasnya itu 2 dan penyebutnya itu 9. Sehingga didapatkan hasilnya itu 4,260. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Karena F hitungnya itu kan 11,316, F tabelnya itu 4,260. Sehingga karena F hitung lebih besar dari F tabel, 11,316 itu lebih besar dari 4,260. Maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ita Kania Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output SPSS. Yang pertama, konsep dasar analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, kita akan menguji tentang uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Uji yang ketiga yaitu uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Lalu kita akan mencari koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah data di mana motivasi atau X1, minat atau X2, dan prestasi atau Y. Kita akan menguji regresi berganda apakah motivasi dan minat berpengaruh terhadap prestasi. Nah, setelah itu kita buka aplikasi SPSS-nya dan lihat datanya. Di sini kan ada motivasi atau X1, minat atau X2, prestasi atau Y. Nah, kita klik variable view. Nah, untuk kolom name kita isi, kan motivasi tadi sama dengan X1, maka kita tulis atau kita ketik sama dengan X1, terus X2, lalu Y. Untuk label, X1 kan tadi sama dengan motivasi, maka kita ketik motivasi
dalam kurung X1 lalu minat dalam kurung X2 lalu prestasi dalam kurung Y. Nah, sudah tertulis kolom name dan labelnya. Setelah itu kita klik data view. Nah, maka akan muncul ada X1, X2, dan Y. Cara mudahnya, karena di sini sudah terdapat datanya di Excel, maka kita blok dari angka 75 sampai 75 paling bawah pojok kanan. Kita blok, terus pilih, lalu kita paste. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus selanjutnya, kita klik analisis, terus pilih regression. Setelah itu, klik linear. Maka akan muncul seperti ini. Lalu klik prestasi. Kita pindahkan ke dependent. Dan untuk motivasi minat, kita pindahkan ke independent. Prestasinya kita klik dulu. Terus kita pindahkan ke dependent. Lalu motivasinya kita pindahkan ke independent. Minatnya juga kita pindahkan ke independent. Nah, setelah itu kita klik statistik. Dilihat apakah estimasi dan model fit-nya sudah dicentang atau diklik. Kalau sudah, berarti continue. Setelah itu, kita OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Regression dataset 0 untuk variabel, model summary, ANOVA, coefficients. Oke, untuk yang kedua, kita akan melakukan perumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama, yaitu terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Untuk hipotesis kedua, yaitu terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Untuk hipotesis ketiga, yaitu terdapat pengaruh motivasi atau X1 dan minat atau X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi atau Y, di mana tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka A sama dengan 0,05. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Untuk uji T, jika nilai sig atau signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk rumusnya, T tabel sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1 sama dengan T. Nah, A-nya kan tadi 0,05. Kita bagi 2, maka akan menghasilkan nilai 0,025. Nah, untuk N itu kan jumlah sampel. Tadi jumlah sampelnya 12, terus dikurangi K. K itu jumlah variabel bebas atau X. Variabel X-nya kan tadi ada 2, maka 12 kita kurangi 2, hasilnya 10. 10 kita kurangi 1, maka hasilnya 9. Nah, sama dengan
2,262. Untuk hasil 2,62 ini kita bisa lihat dari distribusi nilai T tabel. Nah, kita cek tadi kan 0,025. Maka kita tarik sampai bawah, sampai angka 9. Karena kan N-nya tadi hasilnya 9, maka didapatkan hasilnya 2,262. Nah, terus untuk uji F-nya, yang pertama, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk rumusnya, F tabel sama dengan F dalam kurung K, N dikurangi K sama dengan F dalam kurung. Tadi K-nya kan variabel bebas atau X. X-nya kan sama dengan sebanyak 2. Maka 2, lalu N itu kan jumlah sampel dikurangi K. Jumlah variabel X. Maka 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Sama dengan 4,10. Untuk mencari 4,10 itu kita lihat tabel distribusi nilai tabel F. Nah, tadi 2, maka kita tarik ke bawah sampai angka 10, karena hasilnya N-nya sama dengan 10, maka kita peroleh hasilnya 4,10. Nah, hasilnya sama 4,10. Oke, selanjutnya kita akan menguji hipotesis pertama dan hipotesis 2 dengan uji T. Untuk yang pertama, pengujian hipotesis pertama atau H1, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, ini 0,437, lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992 lebih kecil dari T tabel 2,262, T tabel yang pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, atau tidak terdapat pengaruh motivasi tidak dapat berpengaruh terhadap prestasi. Nah, terus untuk yang kedua, pengujian hipotesis kedua atau H2, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 atau pengaruh minat terhadap prestasi atau Y adalah sebesar 0,007, yang ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441, yang ini lebih besar dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yang berarti terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Selanjutnya, yaitu di sini ada kurva uji T. Nah, garis merah ini kanan dan kiri adalah T tabel atau batasnya. Nah, untuk yang di tengah ini adalah area hipotesis ditolak atau area yang tidak berpengaruh. Nah, tadi kan X1-nya T hitung 0,992. Nah, di sini tuh maka dia berada di area hipotesis ditolak.
Nah, untuk X2-nya tadi kan T hitung 3,441, maka dia di area hipotesis diterima. Berhubung X2 berada di nilai positif, maka area yang berpengaruh X2 terhadap Y di area positif, semakin area berpengaruh positif berarti semakin baik, atau dapat meningkatkan prestasi seseorang. Nah, tapi jika area hipotesis diterimanya negatif, maka yang berpengaruhnya pun akan negatif. Oke, selanjutnya, yang keenam, pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Nah, pengujian hipotesis ketiga berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 motivasi dan X2 minat secara simultan atau bersama-sama terhadap Y atau terhadap prestasi adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5 ini 0,00 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10. Nah, yang ini yang 23,978. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 atau motivasi dan X2 atau minat secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi atau Y. Maka selanjutnya kita akan mengecek koefisien determinasi atau model summary. Nah, ini terdapat tabelnya. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R² sebesar 0,842 yang ini X². Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 atau motivasi dan X2 atau minat secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.